Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut bahas tentang bentuk molekul ya. Jadi nanti kita akan banyak bahas tentang jadi kan kalian selama ini taunya hanya rumus struktur, rumus Lewis ya, lalu rumus molekul. Nah, sekarang kita akan lihat senyawa-senyawa ini dalam bentuk 3D. Ya, seperti yang kalian lihat nih di sini ya, ini ada gambar. Ini adalah bentuk molekul. Jadi selama ini molekul-molekul yang kalian kenal ya, ada CH4, NH3 dan seterusnya, itu bentuk molekulnya seperti apa sih? Gitu. Nah, ini saya spoilerin sedikit. Dalam menentukan bentuk molekul ini kita gunakan teori VSEPR. Ya, nanti kalau kalian dengar VSEPR itu apa sih gitu ya. VSEPR ini adalah Valence Shell Electron Pair Repulsion teori. Nah, jadi ini teori untuk menentukan bentuk molekul menggunakan tolakan dari pasangan elektron ya. Nih, atau bisa juga disebut teori domain elektron misalnya ya, dalam bahasa Indonesia, atau tolakan pasangan elektron juga bisa. Nah, ini VSEPR nanti kita akan tentukan. Ini ada contohnya beberapa nama molekul ya. Ini ada planar triangular, ada tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk meramalkan geometri molekul. Jadi kita gunakan teori domain elektron atau VSEPR. Nah, ini adalah cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, ini menjadi dasar ya dalam penentuan bentuk molekul melalui teori VSEPR ini. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu kalian notes ya. Yang pertama, bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Ya, jadi ini atom pusat sebagai acuan. Apakah nanti antara PEB lalu ada PEI ya. PEB kalau kalian lupa itu adalah pasangan elektron bebas, lalu ada juga pasangan elektron ikatan. Itu nanti tolak menolaknya itu tolakan atau gaya tarik menariknya ini akan kita sebagai titik acuannya adalah atom pusat ya. Lalu kekuatan tolakan PEB ya antara, jadi kalau ada dua pasangan elektron bebas itu kekuatan tolakannya akan lebih besar dibandingkan tolakan antara PEB dengan PEI gitu. Nah, kalau ada pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan itu tolakannya lebih kecil daripada pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, karena rapatan elektron di situ ya. Nanti kita pilih tintanya warna merah biar kelihatan ya di sini. Oke, ini PEB pasangan elektron bebas ya. Ini kenapa pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu tolakannya kuat, karena rapatan elektron tinggi. Ya, di situ rapatan elektronnya tinggi. Jadi kan kalau elektron dengan elektron sesama muatan negatif itu akan saling tolak menolak. Itu makanya tolakan antara PEB dengan PEB itu lebih besar daripada tolakan PEB dengan PEI. Selanjutnya juga tolakan PEI dan PEI itu lebih kecil lagi daripada tolakan PEB dan PEI. Jadi makin ke sini ya, ini kan PEB PEB, PEB PEI sama PEI PEI. Ini makin lama makin kecil tolakannya. Nanti akan mempengaruhi bentuk molekul. Kenapa sih kita bahas kekuatan tolakan gitu? Karena nanti besarnya tolakan ini ya, tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom ini yang menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa. Oke, selanjutnya jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Setiap elektron ikatan baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 ini merupakan satu domain. Jadi nanti kalian ketika menentukan domain elektron ikatan ya, ini nama lainnya adalah PEI ya. Ini mau dia rangkap 2, rangkap 3, mau tunggal, ini adalah satu domain ya. Misal C ya, ini kita contoh di atas ya, C tunggal C rangkap 2C, C rangkap 3 dengan C, ini tetap semuanya satu domain. Ini satu domain, ini satu domain, ini satu domain. Ya, meskipun ada 3 pasangan elektron ikatan di sini, tapi ini adalah satu domain ikatan. Oke, lalu ini untuk PEB ya.
Setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Satu pasang itu berapa? Satu pasang adalah 2 elektron. Kenapa sih kita perlu mengingat-ingat ini? Karena kita harus menentukan notasi tipe molekul. Ya, di sini ada A, X, N, E, M. Di mana A adalah atom pusat. Ya, di sini A atom pusat, X-nya adalah domain elektron ikatan. Ya, X ini adalah PeI dan E ini adalah PeB. Nah, di sini ada N kecil dan M kecil ya. N ini jumlah PeI, sedangkan M adalah jumlah PeB. Oke, seperti itu. Ini notasi molekul. Ya, nanti ketika kalian melihat satu molekul, kalian buat notasi A, X, N, E, M. Karena nanti ada rumusnya gitu. Ada pilihannya kok. Oh, kalau A, X1, M, E-nya 1 gitu. Nanti bentuknya apa? Seperti itu. Ya. Ini notasi molekul ya. Nih, coba ya. Cara menentukan rumus tipe molekul. Ini ada E adalah jumlah elektron bebas nih sama dengan elektron valensi dikurangi jumlah domain elektron terikat dibagi dengan 2. Ini kalau untuk menentukan jumlah PeB kalau kalian bingung. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah membuat rumus Lewis ini akan lebih gampang ya, mana yang domain ikatan, mana yang domain elektron bebas. Itu kalian akan tahu nanti berapa domain ikatannya kalau kalian sudah bisa membuat rumus struktur Lewis lalu rumus strukturnya. Oke, kita lanjut ya. Ini contohnya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama ada senyawa H2O. Ini tinjauannya adalah atom pusat. Kita lihat tinjauannya adalah atom pusat ya. Di H2O atom pusatnya adalah O. Silahkan kita jadikan O sebagai pusat perhatian. PeI-nya itu ada 2. Kenapa? Karena ada, nah ini 1, ini 2. Ini elektron yang dihitung sebagai PeI. Ya, ini PeI, ini PeI. Kenapa PeI? Karena O berikatan dengan H. Ini juga O berikatan dengan H. Lalu PeB-nya, pasangan elektron bebasnya berapa? Pasangan elektron bebas adalah yang ini. Ada titik-titik elektron yang masih terdapat di atom pusat. Nah, ini 2. Ya. Jadi H2O punya 2 PeI dan 2 PeB. Jumlah domain elektronnya adalah 4. Untuk CO2 dan SO2 silahkan nanti kalian pause videonya lalu kalian cermati kenapa masing-masing jawabannya seperti itu. Ini ya. Jadi jangan lupa kalau setiap domain ikatan itu mau di ikatannya tunggal, mau rangkap 2, mau rangkap 3, dihitungnya satu domain. Ini satu domain, ini satu domain. Dan PeB ya, PeB ini hanya dilihat di atom pusat. PeB dan PeI hanya dilihat di atom pusat. Seperti itu. Jadi meskipun di sini O punya PeB ya nggak dihitung. Kenapa? Karena yang menjadi pusat perhatian adalah si atom pusat ini. Cek. Oke, untuk SO2 kalian cek sendiri ya. Kita lanjut. Ini ada beberapa bentuk molekul berdasarkan notasi molekul. Di buku paket kalian juga ada, bisa kalian lihat sendiri ya nanti. Ini tulisannya di sini AB2E, tapi bisa juga AX2E. Ini penulisannya ada yang B, ada yang X, sama aja sebenarnya. Yang penting B-nya ini adalah domain ikatannya ya. Ini AX3E, ini AX2E2. Seperti itu. Nanti akan ada bentuk-bentuk molekulnya. Ya. Ini juga lanjutannya. Kalau di buku paket kalian lebih banyak. Di buku kalian lebih banyak contoh-contohnya. Nah, nanti kita akan gunakan beberapa aplikasi untuk kita melihat bagaimana sih bentuk molekul si senyawa ini secara 3D. Kalian bisa lihat secara 3D. Nanti saya akan minta kalian untuk install beberapa aplikasi. Perlu kalian install, kita akan nanti lihat bersama. Nanti kita praktikum secara virtual. Nanti saya bantu via Google Meet. Tapi mohon disiapkan handphone kalian ya, disiapkan handphonenya, ada space untuk download satu aplikasi lagi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya. Bisa di Google Classroom, bisa Japri.
Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.